Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ananda siswa SMP dimanapun berada, Ustaz doakan semoga Ananda selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur selalu kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga kita bisa kembali berjumpa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda siswa SMP yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan mencoba mempelajari tentang wakaf dan qalqalah. Wakaf dan qalqalah ini berkaitan dengan Al-Quran. Seseorang yang dekat dengan Al-Quran maka dipastikan dia akan mendapatkan kemuliaan. Ananda yang dirahmati oleh Allah, mari kita lihat Quran surat ke-49 ayat 13. Ananda tahu surat apa yang ke-49? Ustaz yakin Ananda sudah ada yang tahu ya. Quran surat ke-49 ayat 13 itu adalah surat Al-Hujurat. Mari sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Silakan dibaca-baca, perhatikan tanda bacanya. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Ananda yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan melihat tajwid ya, terutama yang berkaitan dengan wakaf. Wakaf artinya secara bahasa artinya adalah berhenti atau menahan. Secara istilah memutuskan suara di akhir kata untuk bernafas sejenak dengan niat meneruskan bacaan selanjutnya. Jadi dia menghentikan suara ketika membaca Al-Quran. Ya, bisa saja mungkin karena nafasnya pendek berhenti, atau memang sengaja berhenti ya, karena mengikuti aturan wakaf. Ini istilah memutuskan suara di akhir kata untuk bernafas sejenak dengan niat meneruskan bacaan selanjutnya. Kemudian ada lagi istilah selain wakaf, lawannya adalah wasal. Wasal itu adalah terus dibaca atau bersambung. Inilah diantara pengertian tentang wakaf. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dilihat nanti penjelasan-penjelasan dari tempat lain tentang wakaf ini, dari sumber yang lain. Ananda yang dirahmati oleh Allah, ini ada beberapa macam-macam wakaf. Yang pertama namanya wakaf tam. Wakaf itu adalah wakaf yang sempurna. Wakaf yang dilakukan tidak ada lagi hubungannya dengan ayat sesudahnya, baik lafaz maupun arti. Jadi sudah sempurna, kita berhenti di situ. Ya, kalau kita berhenti di situ, ayat yang ini tidak ada hubungannya baik secara lafaz maupun arti dengan ayat selanjutnya. Ya, dia sudah berdiri sendiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas lafaznya, jelas artinya. Walaupun ya ini bagian dari surat ya, satu surat. Hanya kepada engkau kami menyembah, hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Jelas maksud ayat. Kemudian yang kedua, wakaf kafi. Ini wakaf kafi artinya wakaf yang cukup. Wakaf yang cukup ini ketika kita berhenti tapi namun ayat selanjutnya masih ada hubungan lafaz. Ada hubungan lafaznya. Ya, tidak bisa kita berhenti saja begitu saja karena ada kaitannya dengan ayat selanjutnya. Ini contohnya,
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, jika kita berhenti di sini, ya masih ada kaitan lafaznya dengan ayat selanjutnya. Kemudian yang ketiga, wakaf hasan, wakaf yang termasuk kategori baik, mewakafkan bacaan atau ayat tanpa mempengaruhi atau merubah arti. Jadi tidak merubah artinya kalau seandainya kita merubah berhenti di sini. Tapi belum sempurna. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kalau kita berhenti di sini, ini namanya wakaf hasan. Wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang beriman dengan yang gaib dan mendirikan salat. Jelas secara arti tidak akan mempengaruhi. Ya sudah sempurna artinya, tapi masih ada kaitannya dengan ayat selanjutnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kalau kita berhenti di wa yuqimunas shalah, itu namanya wakafnya wakaf hasan. Kemudian yang keempat, wakaf qabih, wakaf yang buruk, wakaf pada ayat yang belum sempurna artinya, bisa mempengaruhi arti. Contohnya ini alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika kita berhenti di rabbi, alhamdulillahi rabbi. Nah, berhenti kita di situ, maka ini wakafnya berhenti yang buruk karena belum sempurna ayatnya. Bisa saja mempengaruhi artinya. Nah, inilah macam-macam wakaf secara umum. Pertama wakaf tam, yang kedua wakaf kafi, yang ketiga wakaf hasan, yang keempat wakaf qabih. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya mari kita lihat tanda-tanda wakaf yang ada dalam Al-Quran. Ya, ini beberapa tanda wakaf yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama, ini kalau ada tandanya, tanda seperti huruf mim di atas, maka disebut dengan wakaf lazim. Kemudian ada lagi, ini wakaf lazim ya, wakaf lazim. Kemudian ada tanda jim, ada tanda shad lam, ada tanda wakaf lam. Ya, wakaf jaiz ini, ternyata wakaf jaiz ini ada yang membagi menjadi tiga. Ada jaiz kafi. Jaiz kafi ini tandanya, lambangnya adalah qaf dan lam. Ada juga yang menyebut ini adalah wakaf aula. Wakaf aula. Ada jaiz hasan, tandanya shad dan lam. Ada juga yang menyebut ini namanya wasal aula. Ada lagi namanya jaiz tasawi. Jaiz dengan lambang tandanya adalah huruf jim. Ini namanya wakaf jaiz. Wakaf jaiz, jaiz kafi, jaiz hasan, jaiz tasawi. Kemudian ada lagi tanda titik tiga seperti ini. Ini namanya wakaf mu'anaqah. Ini namanya wakaf mu'anaqah. Kemudian berikutnya ada tanda lam alif seperti ini. Ini namanya wakaf mamnu. Ada juga menyebut la waqfu fih. La waqfu fih. Ini namanya wakaf mamnu. Kemudian ada lagi tanda huruf sin. Sin seperti ini, maka disebut dengan saktah. Kemudian ada lagi seperti huruf ain, disebut dengan raka. Inilah diantara tanda-tanda wakaf yang sering kita jumpai dalam Al-Quran. Ada seperti huruf mim, huruf qaf dan lam, huruf sad dan lam, huruf jim, titik tiga. Kemudian ada huruf lam alif, ada sin, ada ain. Ini namanya jelas, ini tanda wakaf lazim, ini tanda wakaf jaiz. Ketiga ini disebut dengan jaiz, walaupun ada yang membedakannya. Kalau ini jaiz, kalau ini namanya wasal aula, kalau ini wakaf aula. Kemudian ini titik tiga disebut dengan mu'anaqah, ini mamnu, ini saktah, ini raka. Ustadz berharap Ananda bisa memahaminya, bisa menentukannya, menyebutkan artinya. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya mari kita lihat beberapa wakaf dalam Al-Quran yang menunjukkan wakaf dalam Al-Quran. Ini diantaranya ya, dan juga kita akan jelaskan sedikit tentang apa fungsinya. Ini wakaf lazim. Wakaf lazim ini memang kita mesti berhenti. Contohnya dalam Quran surat ke-36 ayat 76 ya, surat Yasin ya. Fala yahzunka qawluhum. Berhenti dulu. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ini tandanya. Ini tanda wakaf lazim. Harus berhenti dulu di sini baru dilanjutkan. Kemudian berikutnya wakaf aula.
Nah, ini kalau wakaf lazim harus berhenti. Kemudian ini wakaf aula. Wakaf aula boleh lanjut, boleh terus, tapi memang disarankan lebih baik berhenti. Contohnya ini. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Nah, disarankan ini lebih berhenti, kemudian baru lanjutkan. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Nah, ini namanya wakaf aula atau disebut dengan juga jaiz ya, masih termasuk jaiz. Kemudian ini berikutnya wakaf jaiz ya. Di sini ada contohnya ini. Boleh berhenti, boleh terus. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nah, ini boleh lanjut atau boleh berhenti. Kemudian wasal aula diutamakan lanjut. Ini contoh wasal aula. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum, dan seterusnya. Nah, ini terdapat dalam Quran surat ke-36 ayat 18. Kemudian adalah waqfu fih, dilarang berhenti di sini. Ya, la waqfu fih, dilarang berhenti. Ini di sini dia. Ya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sini boleh berhenti. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadza. Ini ada tambahannya, hadzal ladzi ruziqna. Jadi di sini tidak boleh berhenti rizqa. Nah, ini ada waqaf mamnu, la waqfu fi. Kemudian berikutnya ada saktah. Nah, diterapkan surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Ini dia, saktah itu berhenti tanpa memutuskan nafas. Kalla, seperti ini ya. Kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Nah, jadi di bal ini berhenti tapi tidak putus nafasnya. Kalla bal rona. Nah, seperti itu ya. Ini diantara tanda-tanda wakaf yang ada kita saksikan, kita lihat dalam Al-Quran. Ananda dirahmati oleh Allah, sekali lagi ini penegasannya. Ini wakaf lazim, must stop, mesti berhenti. Ini wakaf aula, better to stop, lebih baik berhenti. Ini wakaf jaiz, stop, berhenti atau lanjut boleh, silakan. Kemudian wasal aula, better to continue, lebih baik lanjut. La waqfu fih atau mamnu, don't stop, tidak boleh ya. Ini tidak boleh berhenti, jangan berhenti di sini. Kemudian pause. Pause artinya ya di pause, dihentikan sejenak tapi nafasnya tidak terputus. Ini ya, ini yang tertinggal tadi, ini namanya mu'anaqah, stop at one point. Nah, salah satu harus berhenti. Contohnya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, kata fih itu dikelilingi oleh dua tanda mu'anaqah ini. Silakan Ananda cek Al-Quran. Ini Ananda pengetahuan kita tentang wakaf. Selanjutnya mari kita lihat tentang qalqalah. Nah, ini sudah sering juga kita pelajari ya, sudah juga sering Ananda mempelajarinya. Qalqalah secara bahasa artinya memantul. Qalqalah artinya memantul, yang termasuk huruf qalqalah yaitu ada 5. Ini dia, ba, to, qaf, jim, dal. Ba, to, qaf, jim, dal. Untuk lebih mudah menghafalnya, ini orang sering buat istilah baju di toko. Ba, jim, di, toko. Jadi dibuatnya seperti itu, baju di toko. Atau nih batok jadi. Ini cara menghafal saja huruf-huruf ini. Nah, ini qalqalah. Qalqalah itu terbagi dua, ada sugro dan ada kubro. Nah, di antara penjelasan yang kita temukan ya, kalau qalqalah sugro itu qalqalah yang jika melantunnya tidak terlalu terdengar, biasanya terletak di tengah kata. Nah, contoh seperti ini.
di tengah kata. Kata dalam bahasa Indonesia, tapi kalau dalam bahasa Arab ini disebut dengan kalimat. Contoh ini dia, ya, khalaqnakum. Ini qalqalah sughra. Ya, qalqalah sughra. Kalau qalqalah kubra itu di ujung ayat. Ya, jadi huruf qalqalah adalah huruf yang mati atau dimatikan. Contoh, kul a'udzu birabbil falaq. Di ujung ayat. Nah, ini ya Anda tentang qalqalah. Kalau dalam soal Hujurat ini qalqalah, coba Anda lihat berapa buah adanya. Nah ya, hanya 1 qalqalah di sini. Barangkali ini saja penjelasan tentang waqaf dan qalqalah. Mungkin kalau masih ada yang masih ragu atau penjelasan Ustadz yang kurang lengkap, bisa dicari penjelasannya di tempat lain ya, dengan Ustadz yang lain, sehingga pemahaman Ananda tentang waqaf dan qalqalah lebih sempurna. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.